Ark. Raina menjerit sekuat tenaga. Tidak peduli dengan beberapa pasang mata yang menatapnya keheranan. Ia kesal, sungguh. Rencana liburan yang sudah ia susun matang selama seminggu ini hancur berantakan. Raina tidak menyangka jika liburan yang ia inginkan berubah menjadi rencana perceraian. Untunglah ada Max, pria itu tampak seperti malaikat penolong bagi Raina yang merasa lebih baik bersama seorang Maximilian daripada si jaelangkung macam Kenrick yang datang dan pergi sesuka hatinya sendiri. Setelah diantarkan Max ke kamarnya tadi, Raina bukannya istirahat tapi malah memilih menggerakkan kakinya ke pantai. Tidak ingin liburannya berakhir sia-sia hanya untuk meratapi nasibnya yang sebentar lagi jadi janda. Sendirian ia menikmati desau angin di pesisir pantai pasir putih, sembari merebahkan tubuhnya, ia berjemur menikmati pemandangan para wisatawan asing yang juga turut menghitamkan kulit memamerkan dada seksi berbentuk dadu bersusun yang ingin sekali Raina sentuh untuk dijadikan sandaran yang kini kesepian karena baru saja dipatahkan. Hatinya mungkin sudah tak ingin lagi memiliki rasa cinta atau peduli pada pria. Juga tak mungkin lagi berdebar-debar seperti ketika pertama kali bertemu spesies mereka. Namun menatap pria asing yang tampan dengan mata sebiru lautan atau sehijau hutan belantara tetap saja membuat Raina ingin tersesat di dalamnya. Tapi jika mengingat Kenrick yang juga memiliki mata sebiru lautan, membuatnya mual seketika, seolah ia mabuk laut dan ingin segera mengeluarkan seluruh isi perutnya di atas muka pria itu yang penuh dusta. Ah, lupakan pria brengsek itu. Kali ini Raina ingin menikmati waktunya sendiri yang hanya tinggal sebentar saja di Bali. Ia ingin mendatangi tempat-tempat yang instagramable di Bali, lalu berfoto selfie dengan spot yang memukau yang bisa ia pamerkan di media sosialnya yang hanya memiliki 5 follower. Oh, ya ampun, dia lupa, harusnya dia sudah meng-unfollow Kenrick dan memblokir semua nomor pria itu. Kecuali satu nomor, yaitu nomor ponsel John, sang asisten pribadi calon mantan suami. Barangkali dengan menyimpan nomor ponsel John dia bisa membahas harta gono gini yang akan diberikan Kenrick padanya setelah resmi menceraikannya. Sungguh, Raina pasti akan meminta harta yang banyak dan membuat Kenrick menyesal, karena sudah mengkhianati dan juga menceraikannya. Setelah itu, ia akan menjadi janda muda yang kaya raya, kemudian hidup dengan bahagia. Ya Tuhan! Raina menepuk dahinya sendiri. Kenapa dia sampai melupakan tujuannya berlibur ke Bali? Bukankah dia ingin pergi ke Monkey Forest Ubud? Ia ingin tahu, berapa jumlah monyet yang ada di sana, yang memiliki wajah yang mirip dengan Kenrick dan juga Vanessa. Dan jika nanti Raina benar-benar bertemu dengan pasangan monyet yang mirip dengan calon mantan suami dan selingkuhannya itu, Raina ingin mengajak mereka foto bersama lalu mencetaknya dengan ukuran besar kemudian memajangnya di ruang tamu atau di depan pintu. Lalu ketika Kenrick berkunjung di rumahnya, pria itu akan melihat kembarannya. Ah, pasti menyenangkan sekali. Memikirkan itu Raina jadi tidak sabar. Jika dirinya dalam kondisi segar bugar saat ini mungkin dia akan langsung mengunjungi Kenrick dan Vanessa di Taman Monyet di Ubud. Ah, ralat. Yang Raina maksud adalah para monyet itu. Ia ingin menuntaskan rasa penasarannya adakah rupa mereka yang persis sama dengan Kenrick dan Vanessa. Kembar identik, wajah sekaligus sifatnya. Ah, menjengkelkan. Raina mendesah bosan, wajahnya menengadah. Perlahan lelehan bening kembali mengalir dari sudut matanya bersama dengan kekahan geli dari bibirnya. Ia menangis sekaligus menertawakan hidupnya. Miris sekali. Setelah menikmati debur ombak yang menyentuh jari kakinya, Raina pun beranjak dari posisi duduknya. Ia menendang ringan ombak kecil yang menghampirinya, kemudian berteriak, berlari dan mengejar ombak itu seorang diri. Hal itu bisa membuatnya melupakan sejenak permasalahan hidupnya yang rumit. Menghela napas panjang, Raina pun mengalihkan tubuhnya, tak lupa menenteng ponsel dan topi pantai miliknya.
Ia berjalan pelan menyusuri pantai, di tengah-tengah keramaian para pengunjung yang ingin mengabadikan momen indahnya langit Bali sore itu. Namun, baru beberapa saat ia melangkah, Raina berhenti seketika saat di hadapannya ia temui dua pasang anak manusia yang berdiri saling berhadapan dengan salah satu tangan sang wanita memotret romantisme mereka berdua dan menjadikan debur ombak sebagai latar belakang. Dek. Raina menelan ludahnya kasar. Ia ingin berbalik, ketika matanya tertumbuk pada bola pantai seorang anak kecil bermata sipit yang menggelinding ke arahnya. Kakak, tendang bolanya ke sini. Teriakan anak kecil itu seolah menyadarkannya. Lalu dengan sekuat tenaga Raina menendangnya. Memutar. Bukan ke arah anak kecil yang berteriak ke arahnya, melainkan ke arah sebaliknya. Duak. Terdengar jeritan seorang wanita berambut pirang lalu dengan dramatis sang wanita pingsan di pelukan sang pria. Cih, Raina berdecih, drama. Ia menatap kesal dua sejoli yang ternyata adalah sang calon mantan suami dan selingkuhannya. Dua orang tidak tahu diri yang membuat calon anaknya pergi untuk selamanya. Dan untuk rencana menemukan kembaran mereka di hutan monyet Ubud terpaksa harus ia pikirkan ulang karena Max baru saja mengirimkan pesan. Raina harus kembali ke Jakarta sebab Max sudah membelikan tiket pesawat untuknya. Holy crap! Dengan geram sekaligus kesal yang tertahan, Raina berbalik, tidak peduli pada Kenrik yang menatapnya dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meski ia sudah menendang sang kekasih hati hingga pingsan. Ah! Jalan-jalan pertamanya, kenapa banyak sekali gangguannya? Dia sengaja? Tanya Kenrik pelan, sebelum kembali mencoba mengetuk pintu kamar Raina. Meski sudah berulang kali hingga punggung tangannya terasa panas, pintu di hadapannya masih juga tidak terbuka, bahkan tanda-tanda jika Raina ada di dalam kamarnya pun tidak ada. Sial! Kenrik menggeram. Apa wanita itu belum kembali? Ataukah pergi bersama Max? Pria itu mengernyit dalam lalu berbalik dengan ragu-ragu. Bagaimana mungkin Raina belum kembali ke hotel? Jangan-jangan wanita itu masih berkeliling dengan bajunya yang setengah basah. Bagaimana jika perempuan itu masuk angin lalu sakit? Perasaannya mendadak tidak enak. Kerutan di dahinya makin kentara karena ia terus menunggu balasan Raina dari aplikasi pesan daring yang tak kunjung muncul. Bahkan fitur centang ganda sebagai tanda jika pesannya telah dibaca pun tak memberikan warna terang. Beberapa kali jemari panjangnya membuka lalu menutup layar telepon genggam berlogo buah apel digigit itu namun pesan dari Raina tak kunjung ia terima. Pria itu sekali lagi menoleh ke sekeliling, bahkan pintu akses keluar masuk lift yang menuju ke kamar Raina, batang hidung istrinya tak tampak juga. Kenrik mendebas keras sambil melirik jam tangan keluaran terbaru dari Alange dan Sohne Grand Complication. 10 menit lagi matahari benar-benar lenyap dari balik cakrawala. Are you kidding me? Di mana kamu? Kenrik menyugar rambutnya diselingi decak kesal kedua kalinya. Pria itu mendengkus lalu kembali melangkah lebar, ingin kembali keluar menjemput Vanessa yang ia tinggalkan di rumah sakit. Dert. Kenrik melambatkan laju kendaraannya lalu merogoh ponsel yang bergetar di saku celana pendeknya. Dahinya lantas mengernyit saat melihat nomor tak dikenal menghubunginya. Segera menepikan mobilnya, Kenrik menjawab panggilan dari nomor tak dikenal itu dan suara bergetar Raina seketika membuat jantungnya seakan berhenti berdetak dengan tubuh yang bergetar hebat. Kenrik, tolong aku. Aku diculik. Raina terduduk diam di salah satu sofa di pojok ruangan dengan tubuh yang tertutup selimut hotel berwarna putih. Wanita itu tak mampu mengatakan apapun lagi setelah ia menyebutkan nomor ponsel suaminya. Satu-satunya nomor ponsel yang ia hafal setelah nomor ponselnya namun tidak berharap akan ia jadikan sebagai penolong pertama ketika ia mengalami musibah seperti sekarang ini. Awalnya ia hendak kembali ke kamar hotelnya, namun seorang wanita yang ia temui di lift tiba-tiba saja meminta tolong padanya untuk menemani wanita itu mengambil dompetnya yang tertinggal di kamar.
Dengan alasan menderita Alzheimer, wanita itu mengaku lupa arah menuju ke kamar hotelnya. Dan bodohnya, Raina percaya. Hingga saat mereka keluar dari lift dan tiba di depan pintu ruangan yang dituju, Raina berhenti, dan ketika akan berbalik, secara tiba-tiba wanita itu mendorongnya masuk ke dalam sebuah kamar lalu menguncinya dari luar. Sialan, dia diculik. Bodoh, siapa yang menculikmu? Desah pria di depannya itu dengan sorot mata tajam. Setelah panggilan dari ponselnya ia matikan. Tentu saja kau. Siapa lagi? Aku. Bagaimana mungkin aku menculikmu sementara kau sendiri yang masuk ke kamarku lalu kita berdua terkunci di kamar ini? Dari sebuah sofa, tanpa sorot mengasihani, pria itu melipat kedua tangannya sambil memandang dingin pada wanita yang berbalut selimut putih. Raina duduk meringkuk dengan wajah menunduk, sesekali mengusap bahu yang beberapa saat lalu terhantam dengan keras pada sudut nakas. Tubuhnya seperti diremukkan, namun untuk mengeluh sedikit saja tidak berani ia utarakan. Pria itu, meskipun tampan tapi memiliki sorot mata yang menakutkan. Tiba-tiba ada wanita yang berpura-pura meminta tolong padaku lalu mendorongku ke kamar ini. Apa artinya itu? Mungkin saja kau yang menyuruhnya. Aku yang menyuruhnya. Untuk apa? Kau cantik saja tidak? Apa kau pikir dirimu menarik? Tanya pria itu sarkas. Aku baru saja selesai mandi dan begitu keluar aku sudah melihatmu ada di kamar ini. Aku bisa saja melaporkanmu kalau kau hendak melakukan pelecehan padaku. Apa? Aku? Raina menunjuk mukanya sendiri. Aku melecehkanmu. Cek. Kenapa kau percaya diri sekali, Tuan? Menarik napas, Raina memberanikan diri untuk berdecak dan menggerakkan bola matanya ke atas, menatap pria yang tak ia harapkan memberi pandangan penuh kasih, tapi paling tidak pria itu tidak menuduhnya yang bukan-bukan. Apa? Pintunya masih terkunci. Raina melongokkan wajahnya ke arah pintu. Apa tujuanmu yang sebenarnya, Nona? Wanita itu diam sejenak, mencerna pertanyaan pria itu yang seolah menuduh jika dirinya adalah dalang dari semua ini. Raina menggeleng kesal, aku tidak mungkin melemparkan diriku sendiri pada pria yang tidak aku kenal sepertimu. Sekarang banyak sekali modus wanita untuk menjerat pria sepertiku. Tampak tidak peduli pria itu mengambil lagi ponselnya yang beberapa saat lalu ia simpan di saku celana. Dirinya tahu kini terkunci di kamar ini, namun ia samarkan rasa khawatir dalam benak meski pikirannya penuh tanda tanya. Ia berpikir seseorang yang memberikan bukti video istrinya ada di tempat ini mungkin saja terlibat dengan drama menjijikkan bersama wanita di hadapannya itu. Sial. Pria itu mengusap wajahnya dengan kasar. Bagaimana mungkin? Dia yang berniat menangkap basah perselingkuhan istrinya dan menuntut perceraian dengan 50% harta yang wanita itu punya, namun nyatanya malah dirinya yang terjebak. Kamu tidak akan percaya kalau aku bilang aku tidak tahu apa-apa soal ini. Waktu aku akan kembali ke kamar hotelku, ada seseorang wanita yang meminta tolong padaku namun tiba-tiba dia mendorongku masuk ke kamar ini kemudian mengunci pintunya. Aku sendiri bingung, untuk apa dia melakukan itu padaku. Membuang tatapan ke arah pintu, Damian menahan diri untuk tidak memaki. Ia sudah menghubungi asistennya perihal hal ini. Dan ya, Jevano, sang asisten pribadi panik sekarang. Namun pulang ke Indonesia saat ini tidak akan membantu Damian sama sekali. Demi Tuhan, New York, Jakarta lebih dari 20 jam. Sungguh, Damian tidak mungkin menunggu Jevan baru kemudian ia bisa keluar, bukan? Mungkin saja saat itu dia sudah dilecehkan. Sialan. Ingin sekali ia memberitahukan pada rekan-rekannya yang ada di Jakarta atau Bali. Namun tak terbayang jika keributan yang akan mereka timbulkan akan mengundang perhatian awak media. Bukannya menyelamatkan karir yang sedang puncak-puncaknya ia bangun saat ini di Indonesia, ia malah akan menjerumuskan dirinya pada kehancuran akibat skandal yang tidak pada tempatnya.
Ketahuan berdua dengan perempuan yang tidak jelas asal-usulnya. Tapi untuk meminta tolong pada keluarganya, itu lebih tidak mungkin lagi. Mama Weni pasti akan histeris melihatnya terkurung bersama wanita yang bukan istrinya, karena menurut perjanjian ia akan kehilangan 50% harta dari keluarga sang istri. Sid. Damian mengurut pelipis. Sekarang ia benar-benar merasa buntu. Pasti perempuan sialan itu yang menjebaknya. Siapa namamu? Terpejam erat, Damian menenggelamkan wajahnya di antara kedua tangannya. Ya. Raina mengerjap. Damian yang kini menumpu wajah dengan tangan, menatap Raina yang kini duduk sambil memeluk lututnya. Namamu? Kita tidak mungkin bisa memutarbalikkan berita jika aku tidak tahu namamu, bukan? Raina. Rania Chandradinata. Kau sudah menikah? Ya. Suamimu. Calon mantan suami tepatnya. Oh maaf. Damian mendengus. Calon mantan suamimu. Kenrik. Kenrik. Dahi Damian mengernyit dalam, Kenrik. Kenrik Regan. Astaga. Setelah untuk beberapa saat akal sehatnya raib, kini Damian bisa berpikir dengan baik. Bagus. Kenrik dan Vanessa. Hanya mereka yang bisa menyingkirkan dirinya dari keluarga Regan. Dan dengan cara yang memalukan seperti ini pernikahan dirinya dengan Vanessa Regan pasti tidak bisa dilanjutkan lagi. Damian terpergok selingkuh di hotel, dan Vanessa menggugat cerai dirinya. Rencana yang sangat sempurna. Dan Kenrik. Haruskah pria itu melibatkannya hingga sejauh ini? Sialan. Mereka menjebak kita. Damian menggeram. Raina mengangkat pandangan untuk menatap pria yang kini menatapnya dengan berang, siapa? Calon mantan suamimu dan calon mantan istriku. Siapa lagi? Raina menggeleng, ia tidak berminat menjawab ucapan pria di hadapannya itu. Untuk apa calon mantan suaminya menjebaknya? Bukankah mereka akan bercerai sepulang mereka dari Bali? Dan calon mantan istri pria itu? Apakah itu Vanessa? Berarti pria yang ada di depannya ini. Astaga. Kalau pintunya sudah bisa dibuka, kamu boleh pergi. Aku mau tidur. Damian melenggang ke arah ranjang. Mengistirahatkan tubuhnya barang sejenak. Apa yang Vanessa dan Kenrik inginkan yaitu kehancurannya, sudah terjadi. Bahkan dia sendiri yang menelpon pria itu melalui nomor ponsel pribadinya yang hanya dirinya dan Jevano yang tahu. Namun apakah dia akan diam saja? Tidak. Tapi jika bertindak hanya akan membuatnya semakin berada dalam kondisi sulit, mungkin memaki saja cukup. Tapi tunggu. Seakan mengingat sesuatu, Damian berbalik lalu mendekat ke arah Raina dengan cepat, kau bilang tadi namamu Rania, bukan? Rania Chandradinata. Mengernyit, Raina mengangguk dengan tatapan tidak mengerti, ya. Damian meringis. Pria itu lalu tertawa terbahak dan kemudian menjelma menjadi sosok yang mengerikan bagi Raina.